Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Bribda Faisal Ridho. Direktorat Tindak Pidana Umum mengungkap peran dari 2 orang pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus merekrut dan memberangkatkan korban ke Australia untuk dieksploitasi secara seksual. Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasya dan juru kamera Mural Almas dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Ya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengamankan pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang yang dimana pelaku tersebut telah ditunjukkan kepada rekan-rekan media pada saat konferensi pers yang berlangsung pada Selasa pagi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pelaku tersebut berinisial FLA, berusia 36 tahun yang bertempat tinggal di Kalideres, Jakarta Barat. Pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku di kediamannya dengan mengamankan barang bukti berupa paspor milik pelaku, kemudian juga ATM, buku tabungan, kemudian juga 3 unit ponsel, 1 unit laptop, hingga puluhan paspor milik warga negara Indonesia yang saat ini masih didalami dan diselidiki kepemilikannya. Dan juga peran daripada pelaku FLA ini merupakan perekrut warga negara Indonesia yang akan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Australia. Pelaku tersebut juga berperan untuk menyiapkan visa keberangkatan korban ke Australia dan membuat dokumen palsu berupa mutasi rekening yang dirubah untuk memenuhi persyaratan visa korban. Lalu dari barang bukti yang berhasil diamankan, pihak kepolisian berhasil menemukan catatan pembayaran dan juga pemotongan gaji yang dikirim korban kepada pelaku melalui pesan WhatsApp. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk laporan dan kontrol dari pelaku sebagai perekrut di Indonesia. Kemudian pelaku membuat surat perjanjian kepada korban sebelum korban diberangkatkan ke Australia, yang dimana isi dari perjanjian tersebut terdapat berisikan biaya sewa tempat tinggal selama 1 bulan sebesar $100 Australia, kemudian juga gaji 1 bulan yang didapatkan korban akan ditahan selama 3 bulan atau sampai kontrak selesai. Kemudian juga korban diperintah untuk bekerja selama 10 hingga 12 jam per hari. Dan di dalam kontrak tersebut tidak ada hak-hak korban seperti asuransi, gaji, jam kerja, kemudian jenis pekerjaan. Pelaku FLA ini nantinya akan menyerahkan korban yang berwarga negara Indonesia kepada pelaku SS, yang dimana pelaku SS ini merupakan koordinator tempat prostitusi di Australia, dan SS juga sebagai penerima keuntungan dari para korban. Diketahui para tersangka ini sudah memulai aksinya sejak 2019 lalu dan berhasil mempekerjakan 50 warga negara Indonesia dan berhasil meraup keuntungan sebanyak 500 juta rupiah. Tersangka SS sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh Australian Federal Police sejak 10 Juli 2024 lalu. Dalam pengungkapan kasus ini, Dirtipidum Bareskrim Polri bekerjasama dengan Australian Federal Police dan juga Divisi Hub Interpolri dan Kementerian Luar Negeri dalam penanganan maupun mengidentifikasi korban yang telah diberangkatkan oleh jaringan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Ica Tanasya, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.